Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Matematika. Bersama saya Serafinka dan ada teman saya. Halo, nama aku Rifda Isna Aulia. Halo Rifda. Halo Sela. Kita sebutnya ini episode 0 ya Rifda. Jadi kayak bilangan cacah gitu loh. Kita kan anak matematika nih, mulainya dari 0 dulu. Dilanjutkan dengan bilangan positif 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan di episode 0 kali ini, kita akan ngenalin diri dulu nih sebagai host yang kece badai. Kata orang kan, tak kenal maka tak sayang. Ya nggak, Rif? Ih, bener banget itu Sel. Dan tak sayang maka tak cinta ya kan? Bener banget tuh. Oh ya, selain mengenalin diri kita sebagai host nih Sel, mungkin kita nanti juga akan cerita sedikit nih tentang kenapa kita ngadain podcast ini, tujuannya apa, dan yang akan kita bahas di sini ke depannya tuh tentang apa gitu kali ya. Jadi kayak spill-spill gitu ya, Rif, ya kita ya. Yap, betul banget. Oh iya, selain itu juga nih, Rif, di episode kali ini kita juga bakal jawab pertanyaan dari Sobat Matematika dari Open Q&A yang diadakan di Instagram @matematika_HMJ kemarin. Kata adminnya sih, lumayan banyak pertanyaan dari maba maupun mahasiswa lama. Tapi Mantap nih. kali ini kita bakal jawab 3 pertanyaan aja yang menurut kita menarik. Gitu. Wih, keren sumpah. Oke, mungkin langsung perkenalan aja nih ya, Sel. Dari kamu dulu aja deh. Oke, dari aku dulu nih ya perkenalannya. Halo, nama saya Stella Atinkasari, biasa dipanggil Stella, double L ya, nggak pakai H, oke? Dan juga ada yang manggil aku dengan nama Sally. Mbak Fuah juga ada, Temong juga ada, dan lain sebagainya. Kalau dari aku sih, bebas mau panggil apa aja, asalkan sopan lo ya. Oh ya, dipanggil sayang pun juga boleh. Oh ya, aku dari Pendidikan Matematika Angkatan 2019 dan domisiliku di Jepara, Jawa Tengah. Salam kenal semuanya. Wih. Mantep nih, pakai sayang-sayangan. Oke, kalau namaku Rifda Gisna Aulia, biasanya sih dipanggil Rifda, Firda, Rif. Pokoknya banyak banget sih yang manggil aku. Tapi nggak apa-apa, senyaman kalian aja asal nggak menyakiti hatiku ini. Aduh. Oh iya, aku juga sama kayak Sela nih. Aku dari Pendidikan Matematika Angkatan 2019. Dan domisiliku saat ini berada di Kota Dingin, Wonosobo. Yang lagi dindian, bisalah mampir ke rumahku. Sekalian ngobrol, bahas masa depan gitu. Guys nih, Rif. Sedingin-dinginnya Wonosobo, lebih dingin di dekatnya dia ke aku. Aduh. Saya ini kembaran Mimi Peri. Sedih banget, ya Allah. Sekalian aja nih, monggo teman-teman yang berminat bisa nih hubungi nomor berikut 085. Enggak canda ya teman-teman. BTW, Tanda. ngomongin podcast nih ya, Sel. Iya. Tujuan diadakan podcast ini tuh apa sih sebenarnya? Jadi, Rif, tujuan dibuatnya podcast ini tuh sebagai media informasi untuk seluruh mahasiswa, terutama mahasiswa matematika UIN Wali Songo Semarang. Jadi, di podcast ini bakal ada jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh mahasiswa matematika yang akan kita jawab dengan kemasan yang mungkin lebih menarik, asyik, dan insya Allah bisa menginspirasi. Dan kedepannya, di sini nantinya juga akan ada gue atau bintang tamu yang akan ikut serta menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sobat matematika sekalian. Kayak gitu, Rif. Seru banget kan? Wah, menarik banget nih. Tapi nih, Sel, dari sekian banyak orang, pasti ada yang berpikiran kalau podcast itu membosankan. Banyak dari mereka juga yang berpikir seperti itu. Apa sih podcast bikin ngantuk pasti dengernya? Apaan? Nggak menarik, nggak ada gambarnya. Apaan sih podcast paling cuma gitu-gitu doang? Gimana nih, Sel? Ya Allah. Ya Allah. Untuk hal itu sih sudah biasa ya, Rif. Pasti perspektif orang juga beda-beda kan. Aku mikirnya gini, kita ambil sisi positifnya aja. Selagi ada media untuk menyalurkan informasi, entah itu podcast, Twitter, Instagram, atau apapun itu, kita manfaatkan aja dengan sebaik-baiknya. Kenapa enggak gitu kan?
Kalau memang ada yang beranggapan seperti itu, mungkin mereka belum tahu nih manfaat mendengarkan podcast itu seperti apa. Nah, bakal aku kasih tahu nih, ada banyak banget manfaat dari kita mendengarkan podcast. Di antaranya, dapat memberikan stimulasi otak yang sama dengan membaca buku. Jadi, mendengarkan podcast itu sama halnya dengan kita membaca buku. Ini nih cocok buat kaum-kaum yang benci banget membaca buku, tapi dia pengen pintar. Maksudnya, bener kan? Iya. Podcast itu ibaratnya juga kita udah membaca buku gitu. Selain itu juga, podcast bisa membantu kita untuk menjadi pendengar yang baik. Dan juga, podcast ini praktis banget, Riz. Bisa didengarkan sambil menemani kita belajar, bekerja, maupun kegiatan yang lainnya. Dan masih banyak banget manfaat mendengarkan podcast yang belum bisa saya sebutin, karena banyak banget gitu kan. Kayak gitu. Wih, bener-bener banget tuh, Sel. Dengerin tuh, Sobat Matematik. Banyak kok manfaat dengerin podcast. Apalagi podcast matematika kayak gini. Pastinya kita pula. Ya nggak, Sel? By the way, ngomongin matematika nih. Kita kan dari jurusan matematika kan ya, Sel? Yup. Aku mau nanya, menurutmu matematika tuh apa sih? Matematika. Kalau dari aku sih, Riz, matematika itu ilmu yang menyenangkan. Jangan takut belajar matematika. Ayo belajar matematika dengan bahagia. Wait. Kok kayak lirik lagu ya, Sel? Lirik lagu? Bentar. Iya ya? Lagu apa ya, Duh ya? Mau dengerin lagunya? Boleh. Oke, kita dengerin bareng-bareng ya. Sobat Matematik yang dengerin bisa ikut nyanyi, oke? Biar kita semangat. Check it out. Matematika, ilmu yang menyenangkan. Jangan takut belajar matematika. Ayo belajar matematika dengan bahagia. Kalau kamu berlatih, pasti bisa. Matematika itu tidak hanya menghafal rumus, tapi harus rajin berlatih. Kalau kamu berlatih, pasti bisa. Percayalah, pasti bisa. Nah, seperti lagu tadi, Rif. Jadi, matematika menurut aku tuh adalah salah satu hal terpenting yang ada di dunia. Karena apa? Semua yang kita lakukan itu adalah matematika. Contoh nih, seperti aku dan kamu saat bincang-bincang kayak gini. Itu matematika. Karena di saat kita seperti ini itu kan melibatkan jarak, ruang, dan juga waktu. Ya enggak? Ya, betul. Nah, jarak, ruang, dan waktu itu sendiri, itu kan matematika kan? Jadi, matematika itu nggak selalu tentang angka loh. Ada banyak teori-teori juga di dalam matematika. Mungkin nih ya, untuk anak-anak matematika pun juga nggak asing dengan semboyan harta, tahta, matematika. Ya nggak? Iya, Sel, bener banget tuh. Harta, tahta, matematika. Apalagi kalau ada Rizda gitu kan, tambah komplit. Bisa loh, harta, tahta, Selavinka. Ya nggak? Aduh. Oke, langsung aja nih. Tanpa menunggu lama, kita langsung menjawab pertanyaan Sobat Matematika dari Q&A yang kemarin nih, Rif, yang ada di Instagram Himpunan Jurusan Matematika UIN Wali Songo Semarang. Oh ya, Boleh tuh. nih, yang belum follow, segera follow
Nanti Yaitu teman-teman follow dulu. ada di deskripsi ya nanti linknya. Jangan lupa follow. Ya, yang pertama ada dari FRLA618. Pertanyaannya nih, apa aja nih manfaat dan keuntungan menjadi siswa yang belajar matematika? Aduh, banyak sih ya, Riz, ya nggak? Iya, banyak banget sih. Kita tuh bisa menjadi orang yang lebih teliti, cermat, dan sabar. Selain itu juga, logika berpikir kita tuh bisa semakin berkembang tahu. Kita juga lebih terlatih untuk menghitung dan juga belajar matematika. Bener. Pola pikir kita akan lebih sistematis tentunya. Dan masih banyak yang lainnya. Ya nggak, Sel? Iya, itu bener banget sih. Kita pun juga dilatih sabar, bener kata kamu, Riz, dilatih sabar sama matematika. Contohnya ya, berdasarkan pengalaman aku sendiri nih. Contoh pas kita ngerjain soal, padahal kita udah ngerjain panjang banget kan caranya, dari atas sampai bawah 2 lembar gitu. Otak udah berapi-api, taunya jawabannya nggak sesuai. Dan harus ngulang dari awal lagi. Nah, itu tuh. Pada saat itu, kita dilatih untuk bersabar dan juga untuk teliti. Gimana cara menjawab soal yang baik dan benar gitu kan. Teliti dan juga sabar, biar nggak salah gitu akhir-akhirnya. Yap, bener banget, Sel. Oke, untuk pertanyaan yang tadi kayaknya cukup ya, Sel. Kita lanjut. Nih, ada pertanyaan dari AZSN Nisanur. Tips and trick ambil penjurusan di matematika itu apa? Dan tips biar makin suka matematika itu apa sih? Bisa jawab tuh, Pak. Untuk tips dan triknya apa ya? Belajar aja sih. Masuk jurusan matematika itu yang penting harus siap mental, ya enggak? Betul banget. Jadi kalau untuk masuk ke penjurusan matematika itu sebenarnya kayak SBM kan. Soalnya masuk ke univ itu kan ada beberapa jalur, ada yang jalur rapat dan juga tes ya kan. Kalau matematika itu kan masuknya saintek. Nah, kalau masuknya saintek berarti belajarnya ya seputar saintek. Intinya juga kita harus pintar-pintar nyari peluang gitu. Untuk pertanyaan yang kedua, tips biar makin suka matematika. Kalau tips biar makin suka sama aku sih ada banyak ya. Aduh. Kalau tips untuk makin suka sama si dia juga ada banyak loh. Saai nih orang. Tapi kalau tips untuk makin suka matematika pun juga ada. Ya, intinya kita biasain diri aja lah. Diri kita dengan matematika gitu. Mendalami intinya. Jangan pandang matematika sebagai sesuatu yang sulit. Anggap aja mudah. Insya Allah bisa kok. Seperti halnya kita suka sama seseorang, gitu kan. Kalau kita ditanya, tips biar aku bisa tambah suka sama dia itu gimana sih? Jawabannya itu pasti rata-rata begini. Kamu harus lebih tahu jauh tentang dia. Cari sisi positifnya. Kalau kamu menemukan hal yang negatif darinya, tugas kamu adalah belajar untuk menerimanya apa adanya dan saling melengkapi. Betul nggak? Betul banget. Begitu kira-kira. Sama halnya dengan matematika. Kita harus lebih mendalami matematika, lebih memahami, dan mencoba untuk mengerti matematika itu sendiri. Seperti itu, Ri. Wah, berarti kita ibaratkan seperti kita memahami doi aja kali ya, biar mudah. Mudah gitu. Oke, kita lanjut aja ya ke pertanyaan terakhir nih. Oh ya. Yaitu dari Ya. ASDFEVINRX. Wah, namanya susah banget. Oke, ini pertanyaannya nih agak gimana gitu, tapi lucu sih. Stres nggak, Kak, kuliah di jurusan matematika? Kalau iya, cara mengatasi stresnya gimana? Waduh. Waduh, pertanyaannya. Wah, kalau ini mah dibilang stres ya stres, dibilang enggak ya stres juga. Bener banget tuh. Kan tapi gimana pun kan tetap harus dijalani ya, maupun agak berat. Ya kan, Sel? Iya, benar. Harus siap mental gitu. Iya. Untuk tips dari aku sih, nggak ada ya kalau tips pastinya. Cuman kalau aku nih, biasanya kalau lagi stres itu dengerin musik, lihat YouTube bentar yang lucu-lucu gitu, atau jalan-jalan gitu kan. Biar
habis dari situ atau balik lagi mau menghadapi yang kita streskan itu bisa lebih semangat dan kuat gitu loh. Iya, benar banget. Intinya kalau stres mah dibawa enjoy aja ya kan. Yap, enjoy pokoknya. Karena pada akhirnya kita bisa melewati semuanya, yakin aja ya. Nah itu bener banget sih Rif, dibikin enjoy aja. Kalau kita lagi stres-stresnya mikir tugas, deadline, kegiatan UKM, himpunan, dan lain-lain, kita bisa nih cari aktivitas yang sekiranya bikin kita happy. Bisa bikin mood kita balik lagi, ya nggak? Semangat lagi. Iya. Kita lampiaskan aja semuanya. Contoh nih, yang K-popers, sabi, belajar, terus istirahat, setelah itu nge-Halloween biasanya bentar nggak apa-apa, biar balik semangat. Wah. Kaum halu harus angkat tangan nih, kaum halu. Oh, tapi kalau halu jangan sampai lupa bangun nih lo ya. Banyak K-popers atau enggak K-popers juga ada yang halu itu sampai lupa bangun, sampai tidak sadar diri gitu. Harus sadar diri, oke? Jangan malah keterusan halu. Terus contoh lagi nih, yang hobi main game, ML atau FF misalnya, bisa sambil istirahat sambil main game dulu biar otaknya refresh gitu kan. Tapi ya jangan keterusan main gamenya dan tugasnya malah dilupain. Intinya nih, jangan ngoso lah. Ngoso itu apa ya? Jangan terlalu ambis, ya enggak? Iya. Tapi jangan lupa waktu. Ingat kesehatan. Kesehatan kita itu yang utama loh. Boleh Kesehatanmu loh. kesehatanmu loh. Boleh santai juga. Tapi jangan terlalu santai. Kita harus ada target, ya kan? Yakin. Dan doa juga jangan lupa. Apapun cobaannya, kalian pasti kuat kok. Remember when to say, kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Asik. mantep gak tuh? Ya mungkin cukup sampai di sini aja ya sobat-sobat matematik. Tetap semangat ya, kuat. Kayak kata Bang Julius tadi, kalian itu hebat, kalian itu kuat. Bener banget. Jaga kesehatan dan jangan lupa belajar dan juga berdoa. Semoga nilai kita semua juga keluar dengan sesuai apa yang kita harapkan. Amin. Semangat. See you guys in the next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita.